Ada sebuah negara anak perempuan yang terisolasi di pulau yang sepi. Gadis-gadis itu semuanya berkulit putih dan cantik. Pamannya datang ke negara wanita ini karena kesalahan. Menjalani kehidupan yang manis dan bahagia bersama ratu yang cantik. Nama pria ini adalah Dasuang. Dia pernah mendengar bahwa ada sebuah negara wanita di pulau itu. Agar dapat menikah, ia memutuskan untuk menjelajahi negeri wanita. Jadi saya datang ke pulau terpencil ini bersama Xiao Hei dari desa. Saat ini, ia telah membuat rencana untuk hidup jangka panjang. Dia dengan senang hati membawa semua barang miliknya dan memulai perjalanan untuk mencari istrinya. Malam itu mereka berdua bermalam di atas batu itu. Tanpa diduga, seekor macan kumbang hitam yang ganas melihatnya di tengah malam. Xiao Hei, yang ahli dalam senjata tersembunyi, mengambil tindakan tepat waktu. Keduanya akhirnya lolos dari bahaya. Keesokan harinya mereka mulai mendaki lagi untuk menemukan kerajaan putri yang legendaris. Ada berbagai macam bahaya di sepanjang jalan. Namun pada akhirnya, mereka berdua mencapai puncak gunung. Begitu saya melihat sekeliling, saya menemukan sebuah kota kuno yang megah. Mereka berdua tidak dapat menahan kegembiraannya dan sampai di luar tembok kota. Aku melihat sekelompok gadis cantik berjalan perlahan ke arahku. Dasuang yang egois khawatir Xiao Hei akan bersaing dengannya. Jadi mereka bilang di dalam sangat berbahaya. Biarkan dia menunggu di luar untuk mendapat kabar. Lalu Dasuang datang ke taman belakang sendirian. Dia langsung jatuh cinta pada ratu tercantik itu. Sang ratu, dikawal 18 dayang, tiba di sebuah kolam air jernih. Lalu aku mengganti pakaianku dan mandi. Aroma aneh dapat tercium dalam radius 100 meter. Dasuang terpesona oleh keindahan yang tak tertandingi ini. Menyelam langsung ke dalam air untuk mengejar gadis itu. Sang ratu ketakutan dan bersiap untuk melarikan diri. Akibatnya, Dasuang memeluk pinggangnya erat-erat. Setelah berjuang selama beberapa menit, dia akhirnya berhasil lepas dari cengkeramannya. Dasuang tidak mau menyerah dan mengejarnya dengan putus asa. Sang ratu memancarkan pesona menggoda setelah mandi. Dasuang tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk pinggang kecilnya dan membuat pengakuan yang penuh gairah. Sang ratu setuju karena dia tampan. Para pembantu di pantai merasa sangat iri ketika melihat hal itu. Sejak saat itu, Dasuang menjadi menantu kerajaan wanita. Menjalani kehidupan yang patut ditiru di istana. Ada lusinan pembantu cantik di sekitarku setiap hari. Semua gadis ingin menikahinya. Sang ratu memanjakannya hingga ke surga. Keduanya tetap bersama setiap hari dan menjalani kencan yang manis. Pada awalnya, Dasuang masih bisa menghadapi Ratu Anggun ini dengan senyum jenaka. Namun setelah beberapa hari, dia meneteskan air mata diam-diam. Melarikan diri dari kerajaan wanita saat ratu sedang tertidur. Dia ditangkap oleh pengawal istana. Pendeta itu mengatakan kepadanya bahwa tidak ada pria yang dapat lolos dari kerajaan wanita. Karena ratu adalah penyihir yang kuat. Ratu negeri wanita ini telah hidup selama ribuan tahun. Dia menggunakan ilmu sihir yang kuat untuk memikat pria dari luar. Begitu kamu berada di bawah mantranya, kamu akan menjadi boneka. Setiap pria yang datang ke sini bisa diberi 3 istri. Jika kamu suka seorang gadis, bawa saja dia pergi. Sang ratu menggunakan pria-pria ini untuk menjaga penampilannya. Dan saudara baikku Xiao Hei masih berbaring di luar dan tidur siang. Gorila nakal melempar kulit pisang ke kepalanya. Tanpa diduga, Xiao Hei bisa berbicara bahasa binatang. Tak lama kemudian, mereka menjadi teman baik simpanse. Di bawah bimbingannya, saya berhasil menyelinap ke taman belakang kerajaan putri. Akibatnya, ia tertangkap oleh raksasa setinggi 2 meter. Raksasa ini datang ke kerajaan putri beberapa tahun yang lalu. Kemudian, dia menjadi buta karena melarikan diri. Ketika Xiao Hei mendengar ini, dia begitu takut hingga mengompol. Pada saat ini, seorang pelayan istana yang cantik dan baik hati datang. Dia jatuh cinta pada pria berkulit gelap ini pada pandangan pertama. Xiao Hei ditinggalkan di taman belakang oleh seorang gadis dari negara wanita sebagai suaminya. Sejak saat itu ia mencapai puncak hidupnya. Jalani hidup manis dan bahagia tanpa khawatir tentang makanan dan pakaian. Kemudian dia mengetahui bahwa saudara baiknya telah dipenjara di ruang bawah tanah. Xiao Hei yang saleh tidak ingin meninggalkan saudara baiknya untuk menikmati kehidupan yang baik sendirian. Jadi dia memanjat tembok pada malam hari untuk menyelamatkan Dasuang. Tanpa diduga sang ratu sudah memasang jebakan. Akhirnya dia ditangkap juga. Sang ratu menganggap dia terlalu kecil untuk berguna baginya. Jadi para penjaga menggantungnya di pohon dan membiarkannya mati. Raksasa itu menemukannya dan menyelamatkannya. Dengan bantuan mereka, Dasuang berhasil melarikan diri dari penjara bawah tanah. Pembantu itu sangat sedih ketika mengetahui keduanya meninggalkan kerajaan wanita. Memohon Xiao Hei untuk tinggal dan hidup bersama. Tapi Dasuang menganggap tempat ini terlalu berbahaya. Jika kau tinggal, cepat atau lambat kau akan menjadi boneka ratu. Jadi dia membawa Xiao Hei pergi dari kerajaan putri. Sang ratu sangat marah ketika mendengar berita itu. Segera perintahkan prajurit boneka ini untuk keluar dan berburu. Saat Xiao Hei sedang berlari, dia terjebak di rawa. Butuh waktu lama bagi Dasuang untuk menyelamatkannya. Sayangnya, para pengejar di belakang mereka telah menemukan mereka. Pada akhirnya, keduanya ditangkap dan dibawa kembali ke kerajaan putri. Sang ratu siap untuk memberikan mantra pamungkas pada mereka. Biarkan keduanya tinggal di kerajaan putri selamanya sebagai boneka. Pada saat kritis, simpanse diam-diam melepaskan talinya. Xiao Hei kemudian menggunakan senjata tersembunyi untuk membunuh roh tersebut. Sang ratu langsung kehilangan kekuatan sihirnya. Kelompok boneka yang menderita ini juga mendapatkan kembali kebebasannya. Kemudian mereka berdua melarikan diri dari kerajaan putri yang berbahaya dalam semalam. Tapi kali ini mereka tidak datang dengan sia-sia. Keduanya mengambil gorila pintar dan kembali ke desa.